Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih bersama saya. Kita ketemu lagi di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Anita, NIM 0320010030, kelas H PGSD semester 4. Balik lagi nih, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas lagi tentang tahapan pembelajaran tematik, yaitu kita akan mereview kembali atau menjelaskan kembali materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah, yaitu mata kuliah pembelajaran tematik. Nah, teman-teman, kita langsung saja ya masuk kepada materi tentang tahapan pembelajaran tematik. Jadi, pengertian tahapan pembelajaran tematik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Arti lainnya dari tahapan adalah jenjang. Tahapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga tahapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibedakan. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, tahapan pembelajaran tematik. A. Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi ini itu diartikan sebagai kemampuan. Yang kedua atau B, menetapkan jaringan tema. Yang ketiga atau C, penyusunan silabus. Silabus ini itu merupakan bagian dari RPP. Kemudian D, penyusunan rencana pembelajaran. Penyusunan rencana pembelajaran atau RPP ini dia di dalamnya itu terdapat silabus. Jadi RPP itu bagian dari silabus dan silabus itu bagian dari RPP. Seperti itu. Selanjutnya, tahapan pembelajaran tematik ini dalam bentuk bagan. Jadi teman-teman semua bisa lihat, pertama itu ada tema, kemudian dari tema turun ke analisis SK, LK, LKD, indikator atau pemetaan, kemudian ke jaringan tema, setelah jaringan tema turun ke silabus, setelah silabus ke RPP, dan yang terakhir itu siswa. Jadi RPP itu dibuat itu untuk siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian A. Pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kompetensi dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar. 1. Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. 2. Menentukan tema. 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Kemudian 1. Penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur dan atau dapat diamati. Kemudian 2. Menentukan tema. A. Cara penentuan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama. Cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Diajukan dengan menentukan tema yang sama. Kemudian
tema yang sama atau tema yang sesuai. Kemudian cara yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan untuk menentukan tema tersebut. Guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, menentukan tema. 2. Menentukan tema. B. Prinsip penentuan tema. Dalam menetapkan tema perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Memperhatikan lingkaran yang terdekat dengan siswa. 2. Dari yang termudah menuju yang sulit. 3. Dari yang sederhana menuju yang kompleks. 4. Dari yang konkret menuju yang abstrak. Kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. 6. Ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termaksud minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Kemudian lanjut 3. Identifikasi dan analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Kemudian B. Menetapkan jaringan tema. Buatlah jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema pemersatu. Dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi waktu setiap tema. Kemudian C. Penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Selanjutnya D. Penyusunan rencana pembelajaran atau biasa disebut RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi 1. Identitas mata pelajaran atau nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. 2. Kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. 3. Materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Kemudian 4. Strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 5. Alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Kemudian terakhir, penilaian dan tindak lanjut atau prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Nah guys, itulah tadi materi review dari saya atau penjelasan ulang materi yang diberikan oleh dosen tentang menentukan tema, tentang tahapan pembelajaran, tentang pengertian tahapan pembelajaran tematik, kemudian pemetaan kompetensi, kemudian penjabaran, menentukan tema, identifikasi, menetapkan jaringan, penyusunan, dan RPP. Banyak materi yang bisa kita pelajari di dalam video ini, banyak
ilmu baru yang dapat kita ketahui. Mungkin itu saja atau cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Apabila ada salah kata atau salah ucap kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan karena manusia itu tempatnya salah dan selebihnya itu kelebihan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys, tetap semangat.